khusus untuk mendukung pelayanan kepada jamaah haji khusus untuk tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sebesar 9.490.138.000 rupiah. Mengingat proyeksi nilai manfaat pengelolaan keuangan haji tahun 2025 mengalami perubahan dari yang telah disetujui oleh Komisi 8 DPR RI pada tanggal 24 September 2024, maka Komisi 8 DPR RI akan melakukan pembahasan kembali terhadap target proyeksi nilai manfaat pengelolaan keuangan haji tahun 2025. Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji Republik Indonesia menyepakati BPIH untuk petugas haji daerah atau PHD dan pembimbing haji atau KPIHU tidak mendapat dukungan dari dana nilai manfaat keuangan haji, sehingga besaran rata-rata BPIH untuk PHD dan pembimbing KPIHU tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi adalah sebesar 89.410.258,79 rupiah per jamaah. Living cost yang sebesar 750 SAR dikembalikan kepada jamaah haji reguler murni PHD dan KPIHU dalam mata uang Saudi Arabia atau SAR. Pembayaran komponen biaya penerbangan dapat dilakukan dalam mata uang dolar Amerika yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah lama masa tinggal jamaah haji di Arab Saudi rata-rata 41 hari. Jumlah makan di Madinah sebanyak 27 kali dan di Makkah 84 kali, termasuk pada hari menjelang dan setelah Armusna. Menu catering untuk jamaah haji harus bercita rasa Nusantara dan dioptimalkan secara sungguh-sungguh, berbahan baku serta juru masak berasal dari Indonesia. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada jamaah haji dan optimalisasi penyerapan anggaran dapat dilakukan realokasi penggeseran antara komponen anggaran yang telah ditetapkan yang diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Komisi 8 DPR RI memberi Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelenggaraan Haji dan Penyelenggaraan Haji menyepakati A. Kuota untuk petugas haji sesuai alokasi pemerintah Arab Saudi paling sedikit 2.210 orang. 2.210 orang. Dan mendesak pemerintah untuk melakukan diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi untuk mengupayakan penambahan petugas haji. Jumlah kuota untuk pengawasan adalah sebanyak 4% dari total jumlah petugas haji. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan mengenai hasil pembahasan panitia kerja atau BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Harapan besaran BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi dapat disahkan pada rapat kerja hari ini dan dapat meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji atas perhatian pimpinan dan anggota Komisi 8. Kami mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sukmi Dasko Ahmad, SHMH, kami selaku Ketua Panja dan anggota Panja dan sekaligus Pak Ketua Komisi 8 DPR RI minta arahan dan petunjuk sekaligus mohon untuk segera diberikan SK Kepres untuk haji. Selanjutnya kami mohon izin Pak Ketua Komisi 8 akan memberikan tambahan. Silakan.
Izin Ketua menambahkan, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sumi Dasko Ahmad, SHMH. Kuota kita, Ketua, ada 221.000. 221.000 ini diambil 8% menjadi jamaah haji khusus sebanyak 17.680. Arti yang diurus oleh pemerintah 203.320 jamaah itu reguler murni, itu yang betul-betul jamaah. Kemudian ada petugas haji daerah. Petugas haji daerah ini banyaknya 1.572. Dan ada pembimbing KBIHU 685. Kuota ini yang 203.320 ini Ketua menjadi objek pengawasan kita. Karena di pansus yang lalu kita menemukan ada skema penggantian porsi, pendampingan lansia itu disalahgunakan oleh penyelenggara. Jadi aturan belum berangkat, ditempelkan ke orang lansia padahal tidak ada kaitannya. Ada penggantian porsi, tidak ada kaitannya, diletakkan di situ. Jadi ada orang dari jauh langsung masuk. Indikasinya ada pungutan dari kesaksian yang bersangkutan. Karena itu kami berharap nanti dari Pak Ketua, kami didukung dalam hal pengawasan betul-betul yang berhak akan berangkat. Supaya tidak menjadi kecemburuan, bahkan ini menjadi persoalan di lapangan. Mengenai angka tadi yang sudah diputuskan, kalau di Saudi yang menjadi objek pengawasan kita betul-betul saat mengenai akomodasi di Makkah. Akomodasi di Madinah. Akomodasi Makkah ini kita putuskan rata-ratanya itu sebetulnya di area dekat haram. Sementara harga jauh dari haram itu lebih murah. Tapi yang sering menjadi persoalan adalah penempatan jamaah nih Ketua. Kalau kita sepakati 3 orang di dalam satu kamar, itu sering menjadi 4 orang. Disepakati 4 orang, sering 5 orang. Ini menjadi objek pengawasan kita karena itu berakibat dengan angka-angka yang dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian di poin 5 ada paket layanan masyair. Paket layanan masyair ini ada di Armusna Arafah, Musdalifah, Mina. Sebagian jamaah kita sudah tanazul mandiri, tidak menginap di tenda Mina, tapi mereka secara mandiri pergi ke hotel. Dari hotel mereka melontar pada saat mabit di Mina. Ini sebetulnya sudah ribuan juga Ketua, tapi tak diurus. Mereka mandiri karena tidak kuat berada di Mina yang sempit itu. Itu kita minta pemerintah melakukan negosiasi betul-betul menjadi program supaya anggaran yang kita bayarkan dinikmati. Selama ini jamaah mandiri di hotel, pesan lagi makanan. Mereka pesan, pesanan mereka itu kita dapatkan lebih murah dari yang dibayarkan di keputusan kita ini. Padahal sajiannya malah bupe, lebih baik. Dan mereka karena sudah mahir, ya mereka menikmati itu tidur di dalam hotel. Kemudian ada biaya transportasi bus. Bus kita ada 3. Satu Nakobah namanya, mengantar antar kota dari Jeddah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Kemudian ada transportasi kita mengantar dari hotel-hotel ke Arafah, Arafah, Musdalifah, Musdalifah, Mina. Gitu. Yang ketiga ada transportasi
beribadah setiap hari dari hotel ke haram. Namanya bus sholawat. Temuan kita sering bus sholawat ini yang agak problem. Belum saatnya berhenti, bus sholawat sudah berhenti. Masih ada 2 hari lagi. Kalau menurut mereka sebetulnya tidak ada yang berhenti. Tapi di lapangan ini berhenti. Dan yang kedua, bus ini kurang Indonesia dibanding negara-negara lain tentang negaranya. Kalau bus negara lain itu capnya itu jelas. Kita kadang-kadang agak hilang merah putihnya atau benderanya. Ini selama ini kami sudah bolak-balik di pengawasan, agak tidak ada kepastian dari pemerintah. Kemudian kami tadi kemarin dalam keputusan mengingatkan pemerintah menyiapkan skenario langkah-langkah kalau ada kedaruratan. Dan langkah-langkah itu belum dituangkan Ketua. Langkah-langkah kedaruratan itu kami minta di pertemuan yang akan datang, kalau sudah berkenan nanti Pak Wakil Ketua dan yang akan memimpin pengawasan supaya ikut nanti melihat langkah-langkah skenario bila ada kedaruratan. Kalau di tahun 2023 itu sampai jam 4 sore masih berada di Musdalifah karena tidak bisa diangkat. Kami sejak awal sudah mengingatkan supaya ada langkah-langkah darurat. Langkah darurat itu belum ada. Nah ini yang perlu dipertimbangkan nanti. Kalau masalah konsumsi, kemarin di tahun 2024 harga yang kita sepakati itu 16,50 SAR. Tapi kami lihat di lapangan mau 16, mau 17, mau 20, nyatanya di lapangan itu sekitar paling besar 8 real Ketua. Nah ini makanya kemarin kita terus mengatakan cukup 14 real saja. Cuma setelah lama-lama kasihan juga kalau 14 real. Kita naik lagi ke 15. Nah, ini yang menjadi objek pengawasan karena kami kemarin waktu pergi ke Saudi, ternyata sebagian makanan ini tidak ditangani oleh dapur sesungguhnya. Dikasih ke sub-sub lain, dimasak di gunung-gunung. Nah, tapi sebagian itu tepat, benar, bisa dinikmati. Maka catatan kita dengan Rasa Nusantara, diupayakan chefnya dan petugas-petugasnya dari Indonesia patut kita catatkan. Nah, ini yang berikutnya, kalau di 2024 petugas itu sebagian besar tidak bekerja. Maka yang mau bekerja itu mati-matian, setengahnya lebih tidak bekerja, lebih hebat dari para petugas. Beribadah dan menguasai hotel-hotel itu tahun lalu, tapi saya kira untuk tahun ini tidak terlalu berat. Laporan lagi Ketua, kemarin sudah kita putuskan 89,666 sebetulnya. Tapi karena komunikasi Pak Ketua dengan Pak Ketua Panja, Pak Wahid supaya diturunkan, kita panggil lagi Ketua di sini. Sebelum diputuskan berunding lagi, ini perintah Dewa ini harus turun. Turun menjadi 89,4. Signifikan juga, kalaupun sedikit, tapi di dalam akibat ke belakang itu signifikan. Kami kira ini pencapaian luar biasa dari pemerintahan Pak Prabowo. Kalau melihat dari sisi kurs rupiah terhadap dolar dan SAR, kemudian penambahan nilai pajak di Saudi, mestinya ongkos haji naik. Tapi ini dalam waktu 4 malam selesai Ketua. Saya pun nggak tahu nih bagaimana caranya Pak Wahid memimpin ini. Nah, Pak Wahid ternyata di dalam pansus kemarin sudah punya bukti-bukti. Kalau pemerintah mengatakan segini, nih buktinya. Jadi bisa cepat Ketua. Jadi pansus yang kemarin memang ada manfaatnya karena kami menemukan bukti-bukti. Ini tambahan Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang dalam hal penyelenggaraan haji 2023 itu saya
kemudian mengalami sendiri kenapa kemarin sebenarnya 2024 saya mau jadi ketua Timos Haji. Cuman karena kemarin itu ada pansus yang pasti dinamikanya tinggi, sehingga saya minta supaya